Hai hai hai, selamat datang di channel YouTubeku. Di video ini, aku akan membahas mengenai emulsifier dalam pembuatan mayones. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu yuk cuplikan film ini. Gue air, lo minyak. Gak akan pernah nyatu. Kira-kira benar atau salah ya air dan minyak itu nggak bisa bersatu seperti kata di film tadi? Secara alami, air dan minyak memang tidak bisa bersatu teman-teman. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Molekul air merupakan molekul polar di mana salah satu ujung molekul bermuatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Hal ini memungkinkan molekul air untuk saling mengikat. Berbeda dengan molekul minyak yang memiliki sifat nonpolar, artinya molekul nonpolar ini hanya bisa bercampur dengan molekul nonpolar lainnya. Sehingga ketika bertemu akan saling tolak-menolak dan terpisah kembali dalam waktu yang sangat cepat. Tapi apakah mungkin air dan minyak ini bisa disatukan? Yes, tentu saja bisa. Caranya adalah dengan menambahkan emulsifier. Menurut Pereka BPOM nomor 20 tahun 2013, emulsifier merupakan bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air. Emulsifier yang baik harus memiliki senyawa dengan dua gugus, yaitu gugus polar dan nonpolar untuk menjembatani senyawa polar atau nonpolar pada suatu makanan. Emulsifier bekerja melalui mekanisme penurunan tegangan permukaan interfase antara air dan minyak sehingga keduanya dapat bercampur. Terdapat dua macam tipe emulsi. Yang pertama, ada oil in water atau emulsi minyak dalam air, yaitu bila emulsi lebih larut dalam air atau gugus polar untuk membantu terjadinya dispersi minyak dalam air. Dari ilustrasi gambar, bagian kepala hidrokarbon yang bersifat hidrofilik berada di bagian luar untuk mengikat air, sementara bagian ekornya yang bersifat hidrofobik berada di dalam untuk mengikat minyak, sehingga terbentuklah droplet emulsi. Kedua, ada emulsi water in oil atau air dalam minyak, yaitu bila emulsifier lebih larut dalam minyak atau gugus nonpolar. Dari ilustrasi gambar, bagian ekor hidrokarbonnya ini berada di luar untuk mengikat minyak, sementara kepalanya ada di dalam untuk mengikat air sehingga terbentuk droplet emulsi. Secara umum, emulsifier dibagi menjadi dua jenis, yaitu emulsifier alami dan emulsifier buatan. Emulsifier alami diambil dari bahan-bahan yang berasal dari alam, misalnya telur, kacang kedelai, tepung kanji, dan susu bubuk. Kelebihan dari emulsifier alami adalah kemampuan emulsinya yang sangat baik atau stabil, memiliki nilai gizi yang tinggi karena mengandung omega 6 dan omega 3, mampu mencegah penyakit degeneratif, dan relatif aman untuk dikonsumsi. Kelemahannya adalah kurang higienis karena rentan terkontaminasi mikroorganisme, memberikan aftertaste seperti rasa amis atau langu, dan berpotensi sebagai alergen. Di samping emulsifier alami, telah dilakukan sintesis emulsifier buatan seperti Twin, Spence, dan emulsifier lainnya seperti gliseryl lactopalmitat dan gliseryl monostearat. Kelebihan dari emulsifier buatan adalah bersifat tahan lama, cenderung tidak mempengaruhi rasa produk dengan tampilan dan tekstur yang lebih disukai, dan beberapa memberikan efek kesehatan seperti diacylglycerol yang baik untuk mencegah obesitas. Kelemahannya adalah penggunaannya terbatas karena jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah merah, reaksi hipersensitivitas, dan karsinogenik pada tubuh. Dalam industri pangan, emulsifier banyak diaplikasikan dalam pembuatan roti, coklat, margarin, ice cream, dan mayones yang akan kita bahas lebih lanjut. Mayones merupakan produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain atau bumbu seperti garam, vinegar, gula, mustard, dan lain-lain. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air lemon, setengah sendok makan garam, dan 200 ml minyak jagung. Untuk tujuan konsumsi dapat digunakan telur pasteurisasi yang sudah mengalami proses pemanasan untuk mematikan bakteri patogen seperti salmonella. Pertama-tama dicampurkan telur, air lemon, gula pasir, dan garam ke dalam satu wadah, kemudian nantinya akan kita kocok menggunakan mixer. Proses emulsifikasi dilakukan dengan menambahkan minyak secara sedikit demi sedikit ke dalam wadah sambil terus diaduk menggunakan mixer. Kuning telur mengandung lecitin yang berfungsi sebagai zat pengemulsi.
karena strukturnya yang terdiri dari gugus polar dan nonpolar, sehingga dapat menyatukan dua fase seperti air dan minyak dengan mengurangi tegangan permukaan di antara kedua fase tersebut. Minyak dituangkan terus-menerus hingga habis, setelah itu akan diperoleh emulsi minyak dalam air yang kental khas mayonnaise. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 200 ml corn oil atau minyak jagung, 20 gram air, 2 sendok makan air perasan lemon, dan 30 gram ovalate sebagai pengemulsi sintetis. Campurkan seluruh bahan kecuali minyak, kemudian homogenkan menggunakan mixer atau blender. Masukkan minyak sedikit demi sedikit sambil tetap di blender agar dapat dilakukan proses emulsifikasi. Emulsifier merupakan bahan tambahan pangan yang berperan sebagai penstabil emulsi untuk mempertahankan konsistensi dan bentuk makanan. Ovalate dapat menjadi pengemulsi sintetis dikarenakan ovalate mengandung pengemulsi nabati yang terbuat dari asam lemak tumbuhan yang merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk menyatukan dua atau lebih fase yang tidak tercampur, seperti dalam pembuatan mayonnaise yaitu fase air dan fase minyak. Ovalate juga terbuat dari pembawa propilen glikol yang merupakan salah satu eksipien yang sering digunakan dalam sediaan liquid. Propilen glikol baik digunakan sebagai pelarut dan pembawa khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil dan tidak dapat larut dalam air. Setelah minyak yang dituangkan sudah habis, maka blender sekitar 10-15 detik sampai diperoleh emulsi minyak dalam air yang memiliki tekstur kental khas mayonnaise. Mayones dengan emulsifier alami memiliki warna yang lebih kuning, tekstur yang lebih cair, dan memiliki rasa mayones dominan rasa telur. Sementara mayones dari emulsifier buatan memiliki warna putih susu, lebih kental dan rasa khas mayones.